wabarakatuh. Oke Bapak dan Ibu semuanya, hari ini dalam rangka melaksanakan salah satu program dari BS Crisis Center, kami mengundang para ketua RT, dan untuk yang kali yang pertama ini adalah Ketua RT 7, wow, Pak Lutfi yang duluan ini. Nah kebetulan sedang berada di depannya Ketua BCC, itu Pak Agung. Monggo Pak Agung, mau apa yang mau disampaikan kepada Pak Ketua RT 7, Pak Lutfi, monggo silakan. Tugas khusus atau fungsi dari BCC sendiri sebenarnya ada 3. Selain dari sebagai pusat kegiatan pencegahan virus tersebut di lingkungan kita sendiri, lalu pusat konsolidasi bantuan dalam rangka pencegahan virus tersebut, kemudian yang terakhir adalah pusat data dan informasi terkait penyebaran virus corona. Karena kita tahu seringkali berita-berita menjadi liar dan tidak terkendali, tapi tidak valid. Itu yang justru membuat masyarakat atau warga di lingkungan kita menjadi panik. Nah itu yang kita hindari sebisa mungkin ya. Itu saya berikan, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agung selaku pengurus RW dan juga ketua BS Crisis Center. Pertama-tama terima kasih Pak Agung sudah mengundang saya selaku ketua RT 7 untuk datang. Mungkin ini menjadi, dan saya menyambut baik pastinya dengan dibentuknya sebuah mungkin katakanlah satgas ya Pak. Ya. BS Crisis Center. Saya pikir ini adalah sebuah hal yang baik, langkah yang baik dari kita sebagai mungkin pengurus RT dan RW, karena memang ternyata di BCC juga ada beberapa pengurus RT ya Pak. Sebagai upaya langkah kita mencegah penyebaran COVID-19 yang memang hingga saat ini ya, kalau kita melihat data ya memang cenderung terus. Mungkin kalau masukan saya mungkin kita harus lebih giat lagi dalam rangka untuk pencegahan terhadap penyebaran minimal yang kita lakukan di wilayah kita sendiri, di wilayah perumahan pemukiman massal. Harus sedikit masif, tambah masif lagi. Mungkin kalau sudah masif, tambah masif lagi untuk bagaimana kita melakukan himbauan-himbauan dengan mungkin melalui himbauan dalam bentuk media sosial maupun masukannya itu, dan kita juga harus mengambil langkah-langkah yang sifatnya strategis mungkin Pak Agung, mendata warga kita sendiri gitu, warga. Makanya saya berharap ada formulir yang memang khusus dari BCC untuk bisa melakukan pendataan kepada warga. Bentuknya seperti apa, paling tidak kita bisa memonitor Pak. Warga dan kami pengurus RT akan terus support mendukung kegiatan ini, dan mudah-mudahan ya tujuan. Kalau tadi wawancara dengan Ketua RT 7, nah sekarang giliran yang kedua adalah Ketua RT 4 bersama siapa Pak Timur? Pak Heru dengan bendahara ya. Pak Heru adalah bendahara dari RT 4. Oke, ini adalah wawancara yang kedua tentang sosialisasi BS Crisis Center. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya dari Pak Agung dan pihak BCC, khususnya kepada kami RT 4. Kami sangat, semua warga, saya mewakili warga RT 4, apresiasi atas kerja BCC yang sudah dan selama ini lakukan. Kalau harapan kami mungkin kedepannya ini langsung ke aktualnya aja ya Pak. Yang pasti positifnya satu, karena kita sudah mungkin lebih pergerakannya lebih depan daripada di lokasi-lokasi yang lain. Kita udah duluan bergerak. Preventifnya apa yang saya usulkan masih sama. Kalau masalah penyemprotan disinfektan, terutama yang rutin kita tiap minggu, mungkin dilakukan, monggo silakan. Tapi kalau yang belum dilakukan dan usulannya sampai sekarang belum terjadi, yaitu Pak, sensor temperatur ke semua orang yang masuk atau mungkin pihak luar non warga BS yang masuk, itu mohon cepat. Yang harus cepat-cepat kita lakukan adalah pendataan
warga, Pak. Kalau pendataan warga yang di BS internal sih mungkin pihak RT udah ngerti. Pertanyaannya ketika ada warga atau saudara dari warga BS yang datang dan itu nggak melapor. Itu aja Pak. Mungkin kalau ada dari Pak Heru. Pak Heru, silakan ditambahkan. Saya kira sudah cukup Pak sama Pak Timo, dan saya cuma mewakili warga RT 4 juga sebagai pengurus sangat apresiasi terhadap BS Center ini. Istilahnya kayak Yamaha Pak, paling terdepan. Terima kasih Dari kami Pak. Ya, kami atas nama Bu Sini juga mengucapkan terima kasih pada warga RT 4 sejauh ini support dan bantuannya luar biasa, terutama kepada BCC dalam rangka. Kita lihat bahwa BCC itu muncul sebelum instruksi dari Pemda. Ya alhamdulillah kita bisa siap Pencegahan tingkat RW itu ya. pencegahan tingkat RW ya. Hal yang kita perlukan sebetulnya gini Pak, di tempat kita itu memang kita wajib untuk melindungi warga kita lah dari ancaman virus ini Pak. Ya mungkin masukan bisa dibuat lah, misalnya daftar ODP di sini dipulih kalau memang nggak ada nol, PDP nol plus nol. Terus tindak lanjutnya apabila terjadi satu ODP atau satu PDP atau satu positif, itu apa yang akan kita lakukan? Itu mungkin Pak. Terus masalah untuk bantuan yang memang kita itu wajib mengumpulkan bantuan. Saya yakin bahwa warga kita itu mampu semua Pak. Insya Allah. Mampu semua insya Allah. Artinya warga kita itu mungkin butuh karena kesulitan aja. Betul. Misalnya keadaannya ya. alat itu langka atau apa, disitulah BCC itu berperan. Dan saya setuju bahwa kita harus melihat eskalasi ke depan Pak. Jadi yang kita butuhkan misalnya masker, misalnya bantuan sosial nanti, itu pasti butuh Pak. Jadi mungkin dengan adanya himbauan lagi ke warga, mungkin banyak warga, misalnya gini Pak, kita sediakan makanan buat siapa gitu loh. Kalau misalnya Bapak sebutkan kriterianya apa, harganya berapa, mungkin warga kita akan nyumbang 5 bungkus, 10 bungkus. Kita ini nyediain Pak, jadi seragam gitu. Mungkin untuk kedepannya itu, tapi saya rasa ini sudah bagus Pak. Mari kita pertahankan seperti yang rutin-rutin itu, kayak Sabtu ada penyemprotan itu. Mungkin itu Pak. Dari saya anggap bahwa BCC itu perlu kita bikin, dan kita itu punya sense untuk pergerakan sosial ini. Sennya adalah itu Pak, sen pergerakan sosial. Artinya nanti tetangga kita kiri kanan, tetangga artinya di luar komplek ya, atau mungkin warga-warga yang butuh bantuan, kita bisa sampai ke sana Pak. Artinya kalau kita sudah sampai ke sana, insya Allah sumbangan itu akan mengalir Pak. Ya, insya Allah Pak semua. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Baik, Terima kasih Pak Agung. ya Pak semua Pak RT 8 terima kasih atas apresiasi, termasuk juga masukannya Pak semua. Kita sedang dalam rangka istilahnya kontak dan diskusi dengan pihak-pihak yang bisa menjadi provider ya. Paling tidak kebutuhan pokok dulu lah, apakah gas, aqua atau air mineral tadi, kemudian mie instan, beras, gula atau dan lainnya yang nanti kita bisa diganti dengan harga yang sesuai dengan pemerintah saja untuk kita pengadaan lagi, sehingga dalam situasi tersebut paling tidak BCC punya peran untuk memudahkan warga mencari. Ada lagi Pak supaya perlu ditambahkan. Jadi juga ini Pak, artinya kan banyak, memang kita butuh penjelasan secara kalau ilmu kedokteran. Artinya kan banyak di luar itu bahwa mayat pun ditolak, kan kasihan. Ya, kejadiannya loh begitu. Ya, saya takut misalnya di sini ada ODP atau PDP
sentimen itu akan ada. Nah, itu harus kita lakukan edukasi, Pak. Itu penting. Ini bukan aib ya sebetulnya. Iya, kita lakukan edukasi, jangan sampai itu terjadi. Itu kan warga kita sendiri gitu, Pak. Misalnya kita edukasi bahwa misalnya ini sudah dikondisikan tidak akan menular atau apa, mungkin itu perlu, Pak. Karena takutnya yang namanya orang mobil ambulan itu ditolak kan kasihan gitu. Padahal itu warga kita, warga mereka gitu. Kalau sudah gitu kan kurang edukasi mungkin saking takutnya, tetapi secara edukasi tidak cukup sehingga ya seperti jadi itu ya mikir sendiri lah. Jadi memprihatinkan. Ya, mungkin itu, Pak. Ya. Ada lagi Pak Sukma yang bisa disampaikan? Cukup, terima kasih Pak sudah diundang ke sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, warga Bumi Sentosa. Tadi kita sudah dengarkan wawancara Ketua BS Krisis Center dengan Ketua RT 7, Ketua RT 4, Ketua RT 8, dan sekarang dengan perwakilan dari Ketua RT 3. Oke. Monggo Pak Agung, kita bisa mulai, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung. Pak Arfan mewakili RT 3 sebagai sekretaris RT 3 ya Pak Arfan ya. Karena untuk diketahui Ketua RT 3 Pak Irfan Fadilah juga berada di tim PCC. Pertama-tama saya mewakili dari keluarga, dari RT 3 juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dari saya. Jangan sampai untuk mendapatkan bahan pokok ini warga sampai keluar BS gitu loh. Itu yang jadi warning gitu. Yeah. Terus yang kedua adalah mengenai buka puasa, yang dimana warga umumnya adalah pergi keluar untuk kebiasaannya memang pergi keluar untuk gitu ya. beli bahan untuk buka puasa. Nah, saran saya sih kita berdayakan orang Bumi Sentosa sendiri. Jadi nggak jualan, nggak offline, tapi tetap online. Jadi misalnya kita butuh masakan bukan apa, oke ini sedia, oke kita kirim. Jadi nama-nama yang penjual ini kita share ke warga gitu. Kita share ke warga, oh ini si A jualan ini, si B jualan ini, si C jualan ini, tinggal telepon, kirim antar lah. Jadi itu kan memberi income sendiri buat warga Bumi Sentosa kan. Dan memudahkan warga yang lain. Nah, memudahkan warga kan, dan yang pasti juga saya udah merasakan enak lah masakan Bumi Sentosa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji waktu itu. Jadi selain dari bahan-bahan ini yang ada di kita di posko ini, di warga Bumi Sentosa itu banyak dokter Pak. Banyak dokter. Mungkin kita adakan pendekatan kepada dokter tersebut, bisa nggak menjadi kerja sosial juga sih sebenarnya. Itu aja, itu masukan dari beliau, saya sangat bagus, dan itu bisa kita aplikasikan ke Bumi Sentosa. Kan ada macam-macam lah dokternya, dokter spesialis apa. Nah, itu jangan sampai mereka keluar lah, di sini aja cukup lah gitu. Itu sih. Ya, oke Bapak dan Ibu, ini sekarang kita akan bertemu dengan wakil dari RT 01. Ya, kebetulan ini Pak Jaka yang akan mewakili, di mana kita undang di posko Bumi Sentosa Krisis Center, dan akan diajak wawancara talk show dengan Ketua Bumi Sentosa Krisis Center, Pak Agung Prabowo. Monggo Pak, silahkan. Sebagai mewakili dari RT 1 mungkin hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada pengurus RW yang sigap tanggap dengan situasi yang saat ini kita hadapi, khususnya di RW 09. Saya dari wakil RT 1 sangat
mengapresiasi apa yang sudah dijalankan oleh pengurus RW, baik itu dengan unit-unit tugasnya, apalagi lebih-lebih dengan adanya BS Center ini, sehingga mungkin lebih memberikan gerak pencegahan itu lebih tepat, lebih cepat pada warga RW 09. Satu lagi mungkin Pak ya, dengan segala apa yang sudah dilakukan ini, mungkin saya cuma hanya mengimbau tadi yang pernah saya sampaikan. Mungkin begitu banyaknya informasi yang kita dapat dari luar, itu memang sebaiknya informasi yang kita dapat itu adalah satu pintu, ya, terutama ya di BSC ini yang bisa kita gunakan. Karena kalau kita mendapatkan informasi dari luar lalu tanpa tidak meng-cross check, apalagi itu bukan wilayah yang bersangkutan, itu mungkin beda kasusnya gitu ya Pak. Secara umum mungkin sama ininya situasinya, tapi secara wilayah mungkin informasi itu kurang tepat. Makanya saya mewakili dari RT1, saya senang dengan adanya BS Center ini, karena ini akan memberikan satu informasi tentang keadaan aktual situasi atau lingkungan di wilayah RW 09. Iya, terima kasih. Iya. Dan saya ucapkan terima kasih lagi pada semua tim yang ada di sini. Sukses dan semoga kita bisa sama-sama lagi untuk menghadapi situasi yang normal lagi. Bapak dan Ibu semuanya. Nah, hari ini Pak Agung Prabowo, Ketua BS Crisis Center, akan ngobrol, berbicara dengan Ketua RT 6. Ya, kalau kemarin itu udah RT 1 dan beberapa sudah, sekarang RT 6 dengan Bapak Untung. Pak Agung, monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bapak semua yang hadir. Kami dari RT 06 sangat respect dan sangat mengapresiasi dengan terbentuknya BS Crisis Center. Hal mana ini suatu langkah yang sangat strategis untuk mendukung BS Bumi Sentosa sebagai suatu perumahan yang bebas COVID-19. Apapun dari RT 06, kita akan upayakan untuk selalu mendukung, baik itu sumber daya, informasi, ataupun segala menginisiasi program-program yang bisa kita lakukan. Karena toh dari RT 6, apapun upaya kita bukan suatu hal yang sia-sia. Dengan keberhasilan kita untuk menjaga Bumi Sentosa yang bebas dari corona. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Iya. Oke, ya terima kasih Pak. Oke, terima kasih Tom. Yes. Social distancing. Yes. Oke. Baik, terima kasih Pak Lutfi, Pak Agung. Ya, terima kasih. Oke. Mohon diterima Pak Timur. Pak Heru, saya titip daftar ini ke Pak Heru aja. Daftar PDP dan ODP di RT 4 mohon diupdate. Dan kalau bisa disampaikan pada BCC sehingga kita bersama-sama bisa memantau perkembangan. Demikian, terima kasih Pak Agus, Ya. Pak Timur Ketua RT 4 dan Pak Heru Bendahara RT 4 untuk sosial RT 4 sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kondisi luar biasa ini segera berakhir dan situasinya kembali normal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaka supportnya. Baik, terima kasih Pak Arfan, wakil dari RT 3. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. RW 9 lingkungan Bumi Sentosa bebas dari terima Pak Zuma. Terima kasih.